Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa, penonton channel yang kita cintai bersama, channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, dimanapun berada, sebangsa setanah air yang selalu berbahagia dan selalu diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung kita membahas paragraf 3 terkait dengan penyadapan pasal 258 KUHP baru. Secara lengkap akan saya sampaikan dulu pasal ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Ini dendanya cukup tinggi. Bahwa saat ini sudah beberapa tahun yang lalu dan pasti ini akan ke depan, terkait kemajuan teknologi informasi dan juga terkait dengan informasi elektronik ini sudah pesat sekali. Termasuk saya ini yang tidak bisa selalu mengikuti, apalagi mulai dari telepon genggam, kemudian SMS, setelah itu muncul HP, alat-alat yang lain, kemudian muncul lagi Facebook, muncul lagi WhatsApp, muncul lagi Telegram, muncul lagi banyak lagi lah untuk yang dalam satu HP itu aplikasinya bermacam-macam. Sehingga kembali lagi untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka terkait dengan hubungan elektronik, komunikasi elektronik, informasi elektronik itu harus dilindungi. Maka tidak boleh setiap orang seenaknya sendiri dapat masuk, dapat menyadap, dapat menyadap, merekam. Namun yang perlu saya sampaikan adalah di sini adanya unsur melawan hukum, secara melawan hukum. Maksudnya seperti ini, ada orang lagi membicarakan proyek tertentu, kegiatan tertentu, rencana tertentu, yang rencana ini bukan untuk tindak pidana. Kalau dia merencanakan tindak pidana, berarti tidak melawan hukum kan. Yang bertujuan untuk membahas proyek besar antara perusahaan A atau perusahaan B. Kemudian dia diam-diam pegang HP, taruh di saku katakanlah, kemudian mengambil gambarnya. Ini berarti dia posisinya sudah jelas ikut mendengarkan dan merekam. Yang kemudian dia menggunakan ini, diberikanlah informasi ini kepada pihak lain yang tentunya berkomplot dengan yang A ini tadi, sehingga rencananya si dua pihak yang membahas sebuah pekerjaan ini didengar oleh inilah yang dimaksud ada unsur melawan hukum. Melawan hukum sebetulnya tidak berhak. Secara singkat, melawan hukum itu berhak. Bagaimana? Apakah ada yang secara hukum? Oh ada, tentunya aparat penegak hukum dari berbagai lini, dari berbagai lembaga harus diberikan kewenangan untuk itu. Dan nanti untuk pasal itu, namun juga tidak boleh terjadi sewenang-wenangan. Hanya khusus untuk masalah penegakan
hukum. Itu boleh, nanti ada ayatnya yang mengatur. Namun kalau yang mendengarkan, merekam, apalagi membelokkan atau mengubah atau menghambat, mencatat transmisi yang bukan bersifat publik kok dilakukan. Nah, yang bersifat publik itu seperti ini, channel saya ini bersifat publik. Jadi kalau ada yang di YouTube saya, kemudian dari YouTube saya disetel, kemudian dia rekam kembali, itu tidak termasuk yang melawan hukum. Karena Pak SHMH memang saya sendiri sudah menyatakan untuk kepentingan publik. Namun akan berbeda kalau nanti channel saya digambar ini, disorting, kemudian diedit, diubah, bunyinya akan beda lagi dengan yang saya omongkan, dengan yang original, dengan yang asli berbeda, maka itu muncullah menjadi melawan hukum. Mengubah tanpa seizin saya diubah, kena yang unsur mengubah. Kemudian baik menggunakan jaringan kabel ya, atau kabel itu kan, yang nirkabel itu bukan kabel ya seperti ini. Facebook ini kan lewat udara, gelombangnya kan tidak kelihatan. Nah, itu yang tidak menggunakan kabel. Nah, itu ancamannya 10 tahun. Yang jelas hal-hal ini adalah untuk melindungi kepentingan kita. Jadi tidak bisa hal-hal yang tidak bersifat publik itu diambil gambarnya, direkam oleh setiap orang semaunya sendiri. Termasuk juga ada hal-hal yang sebetulnya itu bersifat publik, namun kalau yang memiliki kepentingan melarang ya itu tidak boleh. Contoh, ada sebuah resepsi pernikahan misalnya kan, sebuah resepsi pernikahan, kemudian nggak boleh orang mengambil gambar, tentunya harus mengikuti itu kan, seperti itu. Kemudian pertandingan sepak bola kan kadang itu ada ya, menurut saya ada inilah semacam yang mengkoordinir TV mana dan harus bayar untuk mengambil pertandingan sepak bola itu. Kemudian kalau memang ada TV lain yang tidak izin kok merekam, itu tidak boleh, termasuk seperti itu. Sebab sudah dinyatakan oleh yang bersangkutan. Pada intinya pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak warga negara sehingga tidak boleh setiap orang melakukan perekaman yang dengan tujuan melawan hukum. Ayat 2, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, ini juga yang menyiarkan tadi sudah melawan hukum, masih memberikan ke orang lain atau sesuatu yang yang kepentingan dua orang ini kemudian disiarkan lewat media sosial atau diberikan ke orang lain pun itu sudah termasuk menyiarkan, menyampaikan. Itu kena ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda kategori 6. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32. Nah, kan ada itu aparat penegak hukum mulai dari KPK, mulai dari Detasemen 88, penyidik, seluruh penyidik dari lembaga itu kan boleh oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan, untuk menggali. Itu tidak bisa dihukum. Jadi jangan sampai nanti ada tersangka, misalnya tersangka peredaran narkoba, kemudian melaporkan balik kepada tim pengawas masing-masing penegak hukum bahwa saya ini disadap oleh aparat penegak hukum. Ya boleh membalikan kayak gitu. Itu bukan nggak boleh ya, tidak bisa. Walaupun itu dilakukan, itu tidak bisa karena itu dilakukan adalah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Maksud saya adalah ada peraturan perundang-undangan yang memang mengizinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Tentunya SOP-nya ketat, tidak bisa semua orang disadap, itu nggak boleh, dan itu harus ada ketentuan, ada izin-izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi intinya tidak usah bingung untuk warga masyarakat terkait penyadapan ini,
tidak bisa semaunya dan tidak boleh aparat penegak hukum itu melakukan penyadapan hanya terhadap orang-orang yang tertentu yang memang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penyadapannya juga menggunakan atas dasar peraturan perundang-undangan. Kemudian terhadap orang sekarang, pemirsa SHMH, warga masyarakat seluruhnya, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia sebangsa dan setanah air dimanapun berada, ini juga perlu saya tekankan. Adanya pasal ini harus menumbuhkan kehati-hatian. Tidak asal kita merekam, tidak asal kita mengeser. Karena apa? Ini dijelaskan, jangan sampai nanti yang menurutnya biasa-biasa saja ternyata oleh si pemilik kegiatan itu tidak boleh karena tidak bersifat publik. Kemudian di-shooting, kemudian diambil gambarnya, kemudian di-share di media sosial. Hati-hati. Maka pemirsa ini saya harapkan jangan latah, dan mari kita mengikuti perkembangan zaman ya. Karena zamannya elektronik sudah maju, maka juga kita mengikuti hukum-hukum yang mengatur informasi elektronik. Intinya adalah dilakukan dengan melawan hukum. Hal yang diambil adalah hal yang terkait dengan informasi elektronik, dan itu bukan untuk kepentingan publik. Intinya 3 poin itu. Kalau untuk yang ayat 1, kalau untuk yang di-share itu masuk disebarluaskan, di-share itu masuk di ayat 2. Sehingga kita harus betul-betul disiplin, tidak latah tangannya, sotang-soting, ternyata oleh pihak yang kita ambil gambarnya itu tidak boleh. Apalagi kalau hacker ya, terus itu udah sangat jelas lagi. Atau handphonenya temennya, pasportnya dilirik, setelah tahu kemudian mengambil, itu sama saja. Itu termasuk yang seperti ini. Kemudian aplikasi banyak toh, hati-hati jangan sampai menggunakan aplikasi ternyata nanti nyadap HP pihak lain, orang lain terkena pasal ini. Jadi harus berhati-hati. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi intinya kita tidak latah untuk melakukan perekaman, menyebarluaskan, menyiarkan hal-hal, kegiatan, keadaan, atau apapun juga milik orang lain yang bukan milik kita sendiri, yang tidak bersifat publik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan edukasi untuk kita semua. Ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Mari kita ikuti terus channel SHMH setiap video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Bantu kami, bantu saya untuk subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.